Kenapa harus ke babi? Anda harus paham konteksnya. Bahwa Yesus juga benci kepada babi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan pengajaran dari Mualaf Channel. Memang video ini udah lama banget guys, tapi ini layak untuk kita bahas. Soalnya di sini dia mengajarkan yang keliru tentang Alkitab. Memang dia ngaku mantan Kristen ya, tapi saya sering ingatkan, nggak semua mantan Kristen tuh pinter dan ngerti Alkitab. Dan salah satu contohnya ya Mualaf Channel ini. Dengan modal sepenggal dusta, kemampuan dan pengetahuan tentang Alkitab, dia berani-beraninya mengajar tentang Alkitab. Dan ujung-ujungnya keliru semua dan mempermalukan diri sendiri guys. Yang terutama pembahasannya yang mana dia mengatakan Yesus benci babi dan ngutip ayat sembarang-sembarang aja. Ya langsung aja kita nonton videonya supaya lebih jelas pengajaran ngawur model apa yang disampaikan oleh Mualaf Channel ini. Bukan perkataan Yesus ya. Dan kita lihat kisah Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan ke dalam sekumpulan ribuan babi gitu ya. Dan akhirnya babi-babi tersebut masuk ke dalam jurang. Jikalau memang Yesus mengatakan babi itu halal, kenapa dibuang ke babi? Lihat konteksnya ya. Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan-setan yang merasuki tubuh seorang wanita, mengusirnya ke sekumpulan kawanan babi, dan babi itu terjun ke jurang. Artinya konteksnya Yesus tidak senang, Yesus benci kepada babi. Kenapa Yesus tidak membuang ke kawanan keledai, kawanan kuda, domba, sapi? Kenapa harus ke babi? Anda harus paham konteksnya. Bahwa Yesus juga benci kepada babi karena babi sudah diharamkan oleh Allah. Dalam Bible ya, dalam Al-Quran pun sama. Jadi argumentasi dari Mualaf Channel ini, Yesus benci kepada babi karena apa? Karena Yesus mengusir setan ke babi. Ini benar-benar nggak banget lah argumentasinya gitu. Ini argumentasi yang nggak berdasar, argumentasi yang nggak ilmiah banget. Coba lah, apalah hubungannya orang mengusir setan ke babi lalu dibilang benci sama babi? Karena apa ya? Orang ini sebenarnya nggak baca Alkitab. Coba dibaca dikit gitu Alkitab ini dipahami. Sebenarnya siapa sih yang meminta dirinya diusir ke babi? Siapa yang meminta setan ini diusir ke babi? Bukan Yesus. Tapi siapa? Ya setan itu sendiri. Coba perhatikan, kita akan cek ya. Dalam Matius pasal 8 ayat 30 sampai 31 dikatakan, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Perhatikan. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Kalau dari teks ini siapa yang meminta? Apakah Yesus yang mau mengusir mereka ke babi? Yang minta siapa sih? Ya setan itu yang minta, iblis. Jadi di sini jelaslah bahwa iblislah yang meminta, bukan Yesus yang berniat mengusir ke babi. Nah terus argumentasi ayat ini kok dipakai dan mengatakan Yesus benci babi karena Yesus mengusir setan ke babi. Ini asumsi, ini omong kosong dan ini sebuah kekeliruan Mas Mualaf Channel. Coba dibahas agak lebih inilah ya apa ya, yang agak berdasar gitu loh. Moyo yang berdasar begitu. Adakah ayat yang mengatakan aku membenci babi? Yesus bilang begitu kan? Nggak ada juga. Terus ini kok dikait-kaitkan dengan Yesus membenci babi karena mengusir setan ke babi begitu. Ya aneh gitu. Dalam Matius 8 ayat 32 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Bahkan dalam ayat 32 ini pun tidak ada indikasi bahwa Yesus benci kepada babi. Janganlah Mas Mukalaf kalau Anda itu benci babi terus bawa-bawa nama Yesus benci babi dengan memakai ayat yang sembarangan Anda perkosa untuk mendukung argumen Anda. Nah justru kayak gini kan mempermalukan sendiri kan, bukti nggak tahu gitu. Bukan perkataan Yesus ya. Dan kita lihat kisah Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan ke dalam sekumpulan ribuan babi gitu ya. Dan akhirnya babi-babi tersebut masuk ke dalam jurang.
Jikalau memang Yesus mengatakan babi itu halal, kenapa dibuang ke babi? Lihat konteksnya ya. Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan-setan yang merasuki tubuh seorang wanita. Apa yang dia katakan bahwa yang dirasuki setan ini seorang perempuan. Perhatikan, kata apa? Seorang perempuan. Kita dengar sekali lagi supaya kita tahu pasti. Lihat konteksnya ya. Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan-setan yang merasuki tubuh seorang wanita. Seorang wanita, guys. Nggak tahu lah ya versi model bagaimana lagi. Dia suka sekali membahas Alkitab dan ujung-ujungnya kepleset ke sana ke sini. Dan kita ke depannya akan meluruskan banyak sekali videonya yang merupakan ketidaktahuannya tentang Alkitab. Salah satunya ini, dia mengatakan bahwa seorang wanita lah yang dirasuki setan. Kita langsung cross check aja di dalam ayat Alkitabnya. Kalau yang kita lihat di dalam videonya ini, yang dirujuk adalah Matius pasal 8 ayat 31 sampai 32. Jadi kita fokus ke situ aja supaya pembandingannya head to head-nya pas ya. Oke, dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, saya di sini akan menunjukkan bahwa yang kerasukan sebenarnya bukan seorang wanita. Lalu dalam Matius 8 ayat 28 dikatakan apa? Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Perhatikan ini nama daerahnya yaitu Gadara. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tadi mualaf channel ini bilang kalau ada seorang yang kerasukan setan. Seorang apa? Wanita. Seorang. Tapi faktanya di dalam teks ini ternyata ada 2 orang yang kerasukan setan. Dari sini udah keliru, bukan seorang tetapi 2 orang yang kerasukan setan. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri kita nggak ngerti ya, 2 orang ini laki-laki atau perempuan, pria atau wanita. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya kita bisa lihat pasti bahwa 2 orang di sini bukan perempuan tetapi laki-laki. Di dalam bahasa Yunaninya tuliskan duo daimonisomenoi, yang artinya apa ya? Kerasukan setan. Ada duo. Bahasa Yunani itu kita bisa mengidentifikasi dia itu laki-laki atau wanita. Dari apa? Dari bentuk tulisan yang ada. Kalau dalam ayat ini kata yang dipakai adalah daimonisomenoi. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa yang dirasuki, 2 orang yang dirasuki setan ini adalah seorang laki-laki. Kata yang dipakai adalah verb participle present pasif nominatif dan dikatakan sini maskulin. Kenapa plural? Karena ada 2 orang. Kalau cuma 1 orang maka akan pakai singular. Cuman di sini memakai kata maskulin. Perhatikan ya. Kata maskulin jelas menunjuk kepada laki-laki. Nggak mungkin maskulin tapi menunjuk kepada wanita. Kalau wanita ke maskulinan ya mungkin itu namanya tomboy. Tapi di sini tidak dimaksudkan untuk menyatakan itu. Tapi jelas bahwa orang yang dirasuki setan ini adalah 2 orang pria, bukan wanita seperti yang dikatakan oleh mualaf channel. Ya kalau nggak percaya atau mungkin dikatakan wah Luis tuh bohong tuh, itu bukan pria tapi itu wanita ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya lah ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan di sini 2 men who were demon possessed. Nah kalau dikatakan 2 men berarti ini 2 laki-laki dong. Kalau 2 wanita dikatakan 2 women. Tapi di sini dikatakan 2 men. Ya udahlah itu pasti laki-laki gitu loh. Tidak seperti apa yang dikatakan mualaf channel. Nah sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Benarkah Yesus membenci babi dari ayat ini? Apa kita akan tahu bahwa Yesus benci babi ketika menunjuk pada ayat ini? Kita langsung dengar aja video dulu dari mualaf channel ini guys. Nah sekarang saya akan kasih bonus pembahasan dalam ayat ini yang mudah-mudahan Anda nggak guling-guling ketika denger ya. Justru ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tuh berotoritas atas segala ciptaan yang ada. Dia berotoritas atas alam, dia berotoritas atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan dia berotoritas bahkan untuk menghukum iblis atau setan sendiri. Kalau Yesus hanya nabi, kira-kira dia punya otoritas untuk menghukum setan-setan nggak? Ya enggak lah. Bahkan otoritas itu dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Mari kita akan cek di ayatnya.
Dalam Matius 8 ayat 29 yang tadi ya sengaja saya lewatkan supaya kita bisa detail membahas bagian ini. Dikatakan dan mereka itu pun berteriak. Mereka yang dirasuki setan dan tentunya yang berteriak adalah setan itu sendiri ya. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Di sini ada kata anak Allah, gengs. Anak Allah bukan berarti Allah beranak begitu, enggak. Anak Allah di sini menunjukkan bagaimana firman yang menjadi manusia itu sendiri, yang mana Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus itu sendiri, yang tujuannya memang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi jangan lupa dia adalah hakim juga. Dan di sini setan ketakutan ketika melihat Yesus, dan dia mengatakan, apa urusanmu anak Allah dengan aku? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Memang ada waktu yang sudah ditentukan untuk iblis akan disiksa, tapi belum pada saat itu waktunya. Tapi di sini mereka sudah ketakutan jangan sampai mereka disiksa sebelum pada waktunya, dan mereka tunduk kepada otoritas Sang Maha Kuasa itu, yaitu Yesus itu sendiri. Bahkan dikonfirmasi bahwa iblis pun tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Dia memiliki otoritas yang sama dengan Allah Bapa yang ada di surga. Lah kok ini mualaf channel kutip ayat ini mengatakan Yesus benci babi, padahal ada ayat yang keren banget nih bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah Anda percaya ayat ini? Apakah Anda menerima Yesus yang adalah anak Allah itu? Anak Allah yang maha tinggi. Anda percaya? Enggak. Ngapain kutip-kutip ini terus pakai dukungan supaya Anda didukung begitu? Yesus juga benci babi. Aduh, kasihan banget sih. Makanya yang harus diluruskan nih, ya ini pernyataan Louis Prasetyo ini. Kasihan gitu orang-orang yang tidak makan babi, sahabat kita non-muslim yang tidak makan babi, tiba-tiba makan babi karena terdoktrin oleh pernyataan Louis Prasetyo ini gitu. Jadi di sini alibinya dia kasihan kepada orang-orang non-muslim, katanya kasihan mereka yang nggak makan babi, akhirnya nanti makan babi karena terdoktrin dari saya. Saya belum lahir juga, yang Kristen tuh udah makan babi Pak Bos. Ngapain ada kasihan begitu? Karena faktanya memang najis, haram dan lain-lain itu bukan berbicara mengenai apa yang masuk dalam mulutmu, tapi kata ancaman, kata makian, kata-kata yang kasar keluar dari mulutmu, penipuan, kebusukan, itu semua adalah bentuk kenajisan, bentuk keharaman. Udah fokus aja kepada agama yang baru, silakan belajar Al-Quran baik-baik, belajar agama Anda yang baru dengan sebaik mungkin. Nggak usah lagi ngurusin agama Kristen karena Anda sudah bukan Kristen. Oh ya teman-teman, buat teman-teman semuanya yang mau bertanya silakan bertanya, saya akan menjawab dan mengupload di channel saya, yaitu channel Kata Alkitab. Di situ ada berbagai pertanyaan yang saya sudah bahas dan akan saya upload di situ. Oke, demikian aja Louis Prasetyo di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.